Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu. Warna yang sama dengan marmer dingin yang melapisi lantai rumah megah keluarga Pradana. Nadia menghela napas. Aroma diffuser bergamot yang mahal, aroma kesukaan ibu mertuanya, terasa sedikit memualkan hari ini. Sudah 6 bulan ia menyandang nama Nadia Pradana, istri dari Bara Pradana, pewaris tunggal Pradana Corp. 6 bulan yang terasa seperti 6 tahun. Pernikahan mereka, di mata orang luar, adalah sebuah dongeng. Gadis sederhana dari keluarga dosen yang dipersunting pangeran bisnis. Bara adalah pria yang baik. Di dalam kamar mereka, jauh dari tatapan tajam ibunya, Bara adalah suami yang hangat. Pria itu akan tertawa lepas saat Nadia menceritakan lelucon konyol, atau memijat kakinya yang pegal setelah seharian memakai sepatu hak tinggi di acara-acara sosialita yang dibenci Nadia. "Kamu adalah penyeimbang hidupku, Nat," bisik Bara suatu malam, dan Nadia percaya. Cinta mereka tulus. Masalahnya, cinta mereka tidak hidup dalam ruang hampa. Cinta mereka hidup di bawah atap yang sama dengan Ibu Ranti Pradana. Nadia meletakkan vas kristal berisi lili segar di meja konsol. Ia merapikan sedikit letaknya, memastikan simetris sempurna. "Nadia." Suara dingin itu memecah keheningan. Nadia berbalik. Senyum sabar yang sudah terlatih otomatis terpasang di wajahnya. "Iya, Bu." Ibu Ranti berdiri di anak tangga terakhir, menatap Nadia dari atas ke bawah. Pakaiannya, setelan sutra berwarna zamrud, terlihat sempurna tanpa celah, kontras dengan dress katun sederhana yang dipakai Nadia. "Kamu tahu lili itu mudah layu kalau salah potong batangnya. Bei Asih kemana? Kenapa kamu yang kerjakan?" Nadia hanya ingin membantu. "Bu, Bei Asih sedang menyiapkan makan malam," jawab Nadia lembut. "Membantu?" Ibu Ranti mendengus pelan, lebih mirip desisan. Ia berjalan mendekat. Jari lentiknya yang dihiasi berlian besar menyentuh kelopak bunga. "Keluarga Pradana tidak butuh bantuanmu untuk urusan begini. Kami butuh pewaris. Fokus saja pada tugas utamamu itu." Nadia menelan ludah. Tugas utama. Seolah ia adalah mesin produksi, bukan manusia. Inilah inti masalahnya. Nadia berasal dari keluarga terpandang, tapi hanya di lingkaran akademisi. Di mata Ibu Ranti, yang melihat segalanya dari nilai materi, Nadia tidak membawa apa-apa selain beban untuk citra keluarga. Bara seharusnya menikah dengan putri konglomerat lain, bukan gadis biasa yang ditemuinya di galeri seni. "Nadia sedang berusaha, Bu," ucapnya lirih. "Berusaha lebih keras," balas Ibu Ranti tajam, sebelum berlalu menuju ruang keluarga, meninggalkan jejak parfumnya yang menyesakkan. Nadia memejamkan mata sejenak, menahan perih. Ia sudah terbiasa. Ia sabar demi Bara. Ia menelan semua sindiran dan tatapan merendahkan itu demi suaminya. Bara, sayangnya, adalah anak yang terlalu patuh. Dia mencintai Nadia, tapi dia tidak berdaya di hadapan ibunya. "Ibu cuma belum kenal kamu, sayang. Sabar, ya." Begitu Bara selalu berkata, sebuah mantra yang mulai kehilangan maknanya. Dan pagi ini, sesuatu terasa berbeda. Rasa mual yang menyerangnya saat mencium aroma diffuser tadi bukan yang pertama kali. Sudah 3 hari ini kepalanya terasa pusing berputar. Dan aroma kopi pagi yang biasa ia siapkan untuk Bara tiba-tiba terasa begitu menyengat. Jantung Nadia mulai berdebar. Mungkinkah? Sebuah harapan kecil yang rapuh mulai mekar di dadanya. Sebuah jawaban atas tugas utamanya. Seorang pewaris. Seorang cucu untuk Ibu Ranti. Ini bisa jadi jalan keluarnya. Ini bisa jadi jembatan yang akhirnya menghubungkan hatinya dengan hati sang mertua. Dia harus memastikannya. Dengan tangan sedikit gemetar, Nadia mengambil ponselnya. Dia tidak mungkin meminta tolong sopir rumah. Ibu Ranti akan tahu dalam hitungan menit. Dia memesan taksi online ke titik penjemputan agak jauh dari gerbang utama, beralasan ingin membeli buku di toko seberang kompleks. Dia harus bergerak cepat. Perasaan bahagia yang meluap-luap membuatnya sedikit ceroboh. Dia hanya ingin segera tahu.
Dia ingin menyiapkan kejutan terindah untuk Bara malam ini. Setibanya di apotek yang cukup jauh dari rumah, Nadia segera membeli 2 kotak test pack dengan merek berbeda. Jantungnya berdebar begitu kencang. Dia bahkan menggunakan toilet umum di apotek itu. Tak sanggup menunggu sampai di rumah. 2 garis. Di kedua alat itu, 2 garis merah tegas. Nadia menutup mulutnya, menahan isak tangis bahagia. Air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Dia hamil. Dia akan menjadi seorang ibu. Bara akan menjadi seorang ayah. Dia menyentuh perutnya yang masih rata. "Halo, sayang," bisiknya. Dengan perasaan ringan seolah melayang, Nadia keluar dari apotek. Senyum tak bisa lepas dari wajahnya. Dia begitu tenggelam dalam kebahagiaannya sehingga tidak memperhatikan sekitarnya. Sampai seseorang memanggil namanya. "Nadia? Nadia Astari." Nadia mendongak. Terkejut. "Mas Rian." Di depannya berdiri Rian, sepupu laki-laki dari pihak ibunya. Pria ramah yang sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri. "Ya ampun, kamu ngapain di sini? Wajahmu pucat tapi bersinar? Aneh sekali." Rian tertawa. "Mas Rian sendiri? Kebetulan banget." Nadia tertawa, masih dalam euforia. "Biasa. Antar ibu tadi beli obat. Kamu sakit? Mau kuantar pulang? Bahaya lo perempuan sendirian di luar jam segini." Tawa Rian, murni karena khawatir. Nadia ragu sejenak. Tapi dia ingin segera pulang dan menyiapkan segalanya untuk Bara. "Boleh, Mas? Maaf merepotkan. Aku cuma beli vitamin." "Repot apa? Ayo." Sepanjang perjalanan singkat itu, Nadia tidak bisa menahan senyumnya. Rian yang melihatnya hanya geleng-geleng kepala. "Sepertinya ada kabar sangat baik, ya? Tapi belum mau cerita, nih." Nadia hanya terkekeh. "Nanti, Mas. Nanti kalau sudah pasti." Mas Rian orang pertama yang kukabari setelah Bara. Saat mobil Rian berbelok ke gerbang megah rumah Pradana, Nadia tidak menyadarinya. Dia tidak melihat sosok itu. Di balkon lantai 2, dengan secangkir teh di tangannya, Ibu Ranti memicingkan mata. Itu bukan mobil yang biasa Nadia pakai. Itu juga bukan mobil Bara. Seorang pria muda, tampan, terlihat akrab, membukakan pintu untuk Nadia. Nadia turun sambil tertawa. Wajahnya berseri-seri. Pria itu mengacak pelan rambut Nadia sebelum Nadia berbalik masuk ke gerbang. Tangan Ibu Ranti terkepal. Test pack yang tadi pagi ia temukan di keranjang sampah online shopping Nadia, yang ia pikir untuk program hamil biasa, tiba-tiba memiliki makna baru yang mengerikan di benaknya. "Jadi ini kelakuanmu di belakang anakku," desis Ibu Ranti. Nadia yang baru saja melangkah masuk rumah, masih tersenyum bahagia, tidak tahu bahwa kesalahpahaman itu baru saja dimulai. Di atas sana, iblis sedang merencanakan sesuatu, dan langit di atas rumah megah itu kini berubah dari kelabu menjadi hitam pekat. Nadia menutup pintu kamarnya dan Bara, menguncinya pelan. Untuk beberapa detik, ia hanya bersandar di daun pintu kayu jati yang kokoh itu, memejamkan mata. Kamar ini adalah benteng pertahanannya. Disinilah ia bisa menjadi Nadia, bukan hanya menantu Pradana. Aroma maskulin kolon Bara yang samar-samar tertinggal di bantal adalah satu-satunya penenang di rumah ini. Dan sekarang, ada rahasia indah yang mekar di dalam dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, berjalan ke kamar mandi marmer yang luas, dan mengeluarkan 2 kotak test pack itu dari tas tangannya. Diletakkannya di atas meja rias, di bawah cahaya lampu yang terang. 2 garis. Masih 2 garis merah tegas yang sama. Nadia tertawa pelan, tawa yang tertahan dan penuh kelegaan. Air matanya kembali menggenang. Tapi kali ini murni air mata bahagia. "Aku hamil," bisiknya pada bayangannya di cermin. "Kami akan punya anak." Semua sindiran Ibu Ranti pagi tadi, tentang tugas utama, terasa tidak relevan lagi. Dia telah melakukannya. Dia akan memberi keluarga ini seorang pewaris. Seorang cucu. Ini pasti akan mengubah segalanya. Ibu Ranti pasti akan melunak.
Bara akan sangat bahagia hingga rasanya mungkin akan meledak. Jantungnya berdebar kencang memikirkan reaksi Bara. Bagaimana cara terbaik memberitahunya? Langsung diberikan begitu saja? Tidak. Ini harus spesial. Ini adalah momen sekali seumur hidup. Nadia mulai merencanakan. Sesuai kerangka. Makan malam romantis. Ya. Bara akan pulang sekitar jam 7. Masih ada waktu 3 jam. Dia memutuskan untuk memasak sendiri. Bukan masakan bayi ASI yang sempurna tapi teknis, melainkan masakan dari hatinya. Dia akan membuat steak wagyu dengan saus jamur truffle, hidangan pertama yang mereka makan saat kencan resmi dulu. Dia juga akan menyalakan lilin dan memutar lagu jazz instrumental yang selalu Bara putar di mobil. Dan untuk hadiah utamanya, Nadia melirik ke tes pack itu. Dia tersenyum, mendapat ide. Dia mengambil kotak bludru kecil berwarna biru tua dari laci perhiasannya. Kotak tempat anting-anting yang diberikan Bara dulu. Dia mengeluarkan anting-anting itu, membersihkan kotaknya, dan dengan hati-hati meletakkan satu test pack di dalamnya. Sempurna. Dia bergegas keluar kamar. Hatinya ringan. Di lantai bawah, dia berpapasan dengan Ibu Ranti yang sedang membaca majalah di ruang tengah. Nadia memberikan senyum tulus, lebih lebar dari biasanya. Ibu, nanti malam Nadia yang akan siapkan makan malam untuk Mas Bara, ya? Nadia mau masak spesial, ucapnya riang. Ibu Ranti mengangkat alisnya, heran melihat perubahan sikap Nadia yang mendadak ceria setelah diantar pria asing. Oh ya? Tumben sekali. Tidak perlu repot-repot. Bayi ASI bisa. Tidak repot sama sekali, Bu. Nadia sedang ingin. Balas Nadia, tak bisa menyembunyikan binar di matanya. Ibu Ranti hanya bergumam pelan. Terserah kamu. Tapi matanya memicing, penuh curiga. Keceriaan Nadia yang meluap-luap itu, alih-alih menenangkannya, justru semakin mengobarkan api cemburu dan prasangka di hatinya. Berani sekali dia terlihat begitu bahagia setelah berselingkuh. Pikir Ibu Ranti getir. Pukul 6:30 malam. Bara memarkir mobilnya di garasi. Dia lelah. Rapat dewan tadi berjalan alot. Yang ia inginkan hanyalah mandi air hangat dan memeluk Nadia. Namun, saat ia membuka pintu utama, bukan Nadia yang menyambutnya. Ibunya sudah berdiri di sana. Wajahnya serius dan kaku. Bara, kita perlu bicara. Di ruang kerja ayahmu, kata Ibu Ranti dengan nada yang tidak menerima bantahan. Kening Bara berkerut. Ada apa, Bu? Nadia mana? Justru ini tentang istrimu. Cepat. Bara, yang dididik seumur hidupnya untuk tidak pernah membantah ibunya, menuruti. Dia meletakkan tas kerjanya dan mengikuti Ibu Ranti ke ruang kerja almarhum ayahnya. Ruangan yang dingin dan jarang dipakai, beraroma kayu cendana dan buku-buku tua. Ibu Ranti menutup pintu. Ada apa, Bu? Ibu membuatku takut, ujar Bara. Ibu tidak mau menuduh, Nak. Ibu Ranti memulai. Nadanya dibuat seprihatin mungkin. Tapi ibu khawatir sekali padamu. Pada nama baik keluarga kita. Langsung ke intinya, Bu. Ibu melihat istrimu sore tadi. Bara menghela napas. Dia bilang mau ke toko buku. Bu, ada masalah. Masalahnya, desis Ibu Ranti. Dia tidak pulang dengan sopir. Dia diantar pulang oleh seorang pria. Pria muda, pakai mobil bagus. Mereka terlihat akrab. Bara terdiam. Mungkin temannya. Teman. Ibu Ranti tertawa sinis. Ibu melihatnya dengan mata kepala ibu sendiri. Bara. Dari balkon. Pria itu membukakan pintu untuknya. Mereka tertawa-tawa. Lalu, Ibu Ranti sengaja menjeda. Pria itu mengacak-acak rambut istrimu. Istri dari Bara Pradana. Wajah Bara langsung mengeras. Harga dirinya sebagai laki-laki, sebagai seorang pradana, terusik. Citra Nadia yang tertawa disentuh pria lain melintas di benaknya. Melihat racunnya bekerja, Ibu Ranti menambahkan. Dan Ibu perhatikan, ini bukan pertama kalinya dia bersikap aneh. Belakangan ini dia sering mual-mual, sering pucat.
Ibu curiga dia hamil. Mata Bara melebar. Hamil? Itu kan kabar yang kita tunggu, Bu. Kabar baik kalau itu anakmu, bentak Ibu Ranti. Bagaimana kalau bukan? Bagaimana kalau dia main gila di belakangmu, lalu pulang membawa anak haram untuk menipu kita? Ibu. Bara terkejut dengan tuduhan ibunya. Nadia tidak mungkin begitu. Kamu yang buta, Bara. Kamu terlalu dibutakan cinta. Wanita itu, dia diantar pria lain dengan mesra. Lalu tiba-tiba dia ceria sekali di rumah. Dia bahkan bilang mau masak spesial untukmu malam ini. Mungkin untuk menutupi kesalahannya. Untuk membuatmu lengah. Setiap kata Ibu Ranti adalah palu yang menghantam kepercayaan Bara pada Nadia. Ingatannya memutar kembali. Benar, Nadia agak menjaga jarak beberapa hari ini. Benar, dia sering ke kamar mandi. Dia pikir Nadia sakit biasa. Tapi bagaimana jika ibunya benar? Kamu harus tegas, Bara. Jangan sampai nama keluarga kita hancur karena perempuan ular itu. Tanyakan padanya. Jangan mau dibodohi, bisik Ibu Ranti. Bara keluar dari ruang kerja itu bukan lagi sebagai suami yang merindukan istrinya. Dia keluar sebagai putra mahkota Pradana yang merasa kehormatannya diinjak-injak. Wajahnya dingin, rahangnya mengatup rapat. Di ruang makan, Nadia telah menyulap segalanya. 2 lilin menyala di tengah meja. Aroma steak dan saus truffle menguar lembut. Musik jazz mengalun pelan. Nadia sendiri sudah berganti pakaian dengan dress satin sederhana berwarna marun. Rambutnya digerai indah. Pintu terbuka. Bara masuk. Mas, selamat datang. Sapa Nadia dengan senyum terindahnya. Bara berhenti di ambang pintu. Dia melihat meja yang tertata romantis. Dia melihat Nadia yang cantik. Tapi yang ia lihat sekarang bukanlah cinta, melainkan jebakan. Apa ini semua, Nat? Suaranya datar, dingin. Senyum Nadia langsung membeku. Kejutan. Mas, aku masak spesial untuk kita. Aku. Tidak perlu. Potong Bara kasar. Dia berjalan ke meja, tapi tidak duduk. Matanya menatap Nadia dengan tatapan yang belum pernah Nadia lihat sebelumnya. Tatapan penuh curiga. Dari mana kamu tadi sore? Pertanyaan itu seperti tamparan. Aku ke apotek sebentar, Mas. Terus? Sama siapa? Tanyanya lagi. Nadanya menekan. Jantung Nadia mulai berdebar tidak enak. Aku ketemu Mas Rian. Mas, sepupuku. Dia kebetulan lewat. Jadi dia antar aku pulang. Kenapa, Mas? Kok? Sepupu. Bara tertawa. Tawa yang mengerikan. Sepupu macam apa yang mengacak-acak rambut istri orang di depan umum? Nadia terbelalak. Kamu lihat? Astaga, Mas. Itu biasa. Kami dari kecil sudah seperti kakak adik. Tidak ada apa-apa. Keluarga Pradana tidak kenal kata biasa yang seperti itu. Bentak Bara. Kamu sudah punya suami. Nadia, jaga sikapmu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Nadia. Suasana romantis itu pecah. Mas, kamu kenapa begini? Dengar dulu. Aku punya kabar bahagia buat kamu. Kabar bahagia apa? Potong Bara sinis. Bahwa kamu berhasil membohongi aku selama ini. Jaga bicaramu, Bara. Nadia mulai terisak. Aku hamil, Mas. Aku hamil. Dia mengatakannya. Bukan dengan cara yang ia impikan. Dia mengatakannya dengan putus asa. Berharap satu kalimat itu akan menyadarkan Bara dari amarahnya. Bara tertegun. Dia menatap Nadia. Lalu turun ke perut Nadia yang masih rata. Kalimat ibunya terngiang lagi. Kabar baik kalau itu anakmu. Hamil? Ulangnya pelan. Nadia mengangguk cepat. Air matanya menetes. Iya, Mas. Anak kita, aku baru tahu tadi. Bara menatapnya lama. Lalu, dia tersenyum. Senyum paling dingin dan paling kejam yang pernah Nadia lihat. Anak siapa? Nadia.
Dunia Nadia serasa berhenti berputar. Udara di paru-parunya tersedot habis. Apa maksudmu? Aku tanya, kata Bara, melangkah mendekat, suaranya mengancam. Itu anakku atau anak, sepupu Emu itu. Nadia terhuyung mundur seolah baru saja ditinju. Kotak beludru di saku dressnya tiba-tiba terasa seperti batu yang menariknya ke dasar jurang. Bara! Bisiknya ngeri. Aku tidak percaya, lanjut Bara. Matanya berkilat marah. Ibuku benar. Kamu menjebakku. Dia berbalik, meninggalkan Nadia yang mematung. Dia tidak menyentuh makanannya. Dia tidak melihat kotak beludru yang disiapkan Nadia. Aku muak. Aku tidur di kamar tamu, katanya sebelum menghilang di balik pintu. Nadia sendirian. Lilin-lilin masih menyala, menerangi makan malam yang mendingin dengan sempurna, dan sebuah hati yang baru saja hancur berkeping-keping. Kabar paling membahagiakan dalam hidupnya telah dicap sebagai aib. 3 hari, 72 jam dalam neraka yang dingin. Selama 3 hari itu, Nadia hidup seperti bayangan di rumahnya sendiri. Kamar tamu tempat Bara tidur menjadi benteng baru yang memisahkan mereka, lebih tebal dari dinding bata manapun. Ruang makan yang seharusnya menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka malam itu, kini menjadi zona perang dingin. Nadia terbangun di kamar utama mereka yang luas, sendirian. Ranjang king size itu terasa kosong dan beku. Aroma koloun Bara yang dulu menenangkannya, kini memudar, digantikan oleh bau anyir pengkhianatan. Pertanyaan suaminya malam itu, "Anak siapa, Nadia?" Terus terngiang di telinganya. Sebuah kaset rusak yang berputar tanpa henti, merobek-robek kewarasannya. Dia memaksakan diri untuk turun sarapan pada hari pertama. Bara ada di sana, duduk di seberang meja, menatap tajam layar iPad-nya. Ibu Ranti, di ujung meja, menyeruput tehnya dengan anggun. "Pagi, Mas." "Pagi, Bu." Sapa Nadia, suaranya serak. Bara tidak mengangkat kepalanya. Hanya Ibu Ranti yang tersenyum, senyum tipis yang tidak pernah mencapai matanya. "Pagi, Nadia. Tidurmu nyenyak?" Pertanyaan itu adalah sebuah tamparan. Nadia hanya mengangguk kaku dan duduk. Keheningan di meja itu begitu pekat, bisa diiris dengan pisau. Suara denting sendok dan garpu di atas piring porselen terdengar memekakan telinga. Nadia menatap omeletenya, tapi rasa mual yang kini familiar, yang bukan hanya karena kehamilannya, tapi juga karena stres, membuat tenggorokannya tercekat. Saat itulah Ibu Ranti meletakkan cangkirnya dengan sedikit dentuman. "Ah, Bara, sayang." Ibu Ranti memulai. Suaranya terdengar ringan dibuat-buat. "Ibu sudah putuskan. Kita harus mengadakan syukuran lusa." Bara akhirnya mengangkat kepala. Keningnya berkerut. "Syukuran? Untuk apa, Bu?" "Tentu saja untuk berkah keluarga kita," kata Ibu Ranti. Matanya melirik sekilas ke arah Nadia, berkilat penuh arti. "Sudah lama sekali rasanya kita tidak kumpul besar. Dan Ibu rasa ini saat yang tepat untuk merayakan kabar baik." Jantung Nadia serasa berhenti berdetak. Kabar baik. Apakah ini jebakan? Apakah Bara menceritakan tuduhannya? Dan sekarang ibunya akan mempermalukannya? "Kabar baik apa, Bu?" tanya Nadia. Tangannya di bawah meja terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ibu Ranti menatapnya. Senyumnya melebar, memperlihatkan gigi porselennya yang sempurna. "Oh, tentu saja kamu adalah bagian dari perayaan ini, Nadia. Bagaimanapun juga, kamu adalah menantu di rumah ini." Ada penekanan aneh pada kata menantu. "Ibu sudah putuskan," lanjut Ibu Ranti, beralih kembali ke Bara. "Ibu akan undang semua keluarga besar. Seluruh keluarga Pradana, kolega bisnis, dan tentu saja keluarga kamu juga, Nadia. Ibu akan telepon orang tuamu hari ini." Gelas di tangan Nadia tergelincir. Untungnya hanya di atas piringnya. "Keluarganya? Ayah dan ibunya akan diundang ke sini? Untuk apa?" "Bu, tunggu," kata Nadia panik. "Ini terlalu mendadak. Ayah dan ibu saya." "Kenapa? Kamu tidak senang keluargamu diundang?"
Potong Ibu Ranti. Nadanya langsung menajam. Ini acara syukuran. Tentu saja besan ibu harus datang. Kecuali, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari mereka. Nadia terdiam, terpojok. Dia menatap Bara, mencari pertolongan. Mas. Bara hanya menatap piringnya. Itu ide yang bagus, Bu. Kumpul keluarga memang perlu. Dunia Nadia serasa runtuh. Suaminya baru saja setuju untuk menyeret keluarganya ke dalam drama kotor ini. Selama 48 jam berikutnya, rumah megah itu berubah menjadi sibuk. Catering mewah dipesan. Dekorasi bunga-bunga impor mulai dirangkai. Para asisten rumah tangga berlalu lalang. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani menatap mata Nadia. Mereka tahu, dalam komunitas pelayan yang senyap, gosip menyebar lebih cepat daripada api. Mereka tahu Tuan Bara tidur di kamar tamu. Mereka tahu Nyonya Ranti tersenyum penuh kemenangan. Nadia merasa seperti narapidana yang menunggu hari eksekusi. Ibu Ranti, di sisi lain, memainkan perannya dengan sempurna. Dia bersikap manis luar biasa di depan para staf. Nadia, kamu istirahat saja di kamar. Kasihan, pasti lelah. Katanya dengan nada penuh perhatian palsu, membuat Nadia terlihat seperti putri pemalas. Nadia, gaunmu untuk lusa sudah disiapkan. Ibu pilihkan warna putih gading. Biar terlihat suci, katanya lagi, dan Nadia harus menahan diri untuk tidak muntah di depannya. Nadia mencoba menghubungi keluarganya. Bu, Ayah, apa Ibu Ranti bilang syukuran untuk apa? Tidak jelas, Nak. Jawab ibunya di telepon. Katanya ada kabar bahagia. Apa kamu sudah isi, Nat? Nadia memejamkan mata. Nadia juga tidak yakin. Bu, pokoknya, apapun yang terjadi lusa, ibu dan ayah percaya sama Nadia, kan? Tentu saja kami percaya padamu. Nak, ada apa? Suaramu kok aneh? Tidak apa-apa, Bu. Sampai ketemu lusa. Nadia menutup telepon. Hatinya semakin hancur. Dia akan menyeret orang tuanya ke dalam neraka ini. Malam sebelum hari H, Nadia tidak tahan lagi. Dia harus bicara dengan Bara. Dia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Dia berlari ke ruang kerja Bara dan menggedor pintunya. Bara membukanya. Wajahnya tampak lelah dan jengkel. Apa lagi, Nat? Mas, aku mohon, isak Nadia, mencengkeram lengan kemeja Bara. Hentikan ini. Apapun rencana ibu, tolong hentikan. Ini akan membunuhku. Ini akan membunuh orang tuaku. Bara menatap cengkeraman tangan Nadia di lengannya. Dia tidak membalas tatapan mata Nadia. Aku tidak tahu apa rencananya. Bohong, teriak Nadia frustrasi. Kamu tahu. Kamu setuju dengan ini. Ini jebakan untuk mempermalukan aku di depan semua orang, kan? Karena tuduhan konyolmu itu. Bara melepaskan cengkeraman Nadia dengan kasar. Jebakan? Kalau kamu memang tidak salah, apa yang perlu kamu takutkan, Nadia? Aku takut karena suamiku sendiri tidak percaya padaku. Aku takut karena ibu mertuaku membenciku sejak hari pertama. Nadia menangis terseduh-seduh. Tubuhnya bergetar. Untuk sesaat, hanya sesaat, Nadia melihat keraguan di mata Bara. Ada secercah Bara yang dulu di sana, pria yang mencintainya. Tapi itu hilang secepat datangnya. Wajahnya kembali mengeras. Sudah terlambat untuk membatalkan apapun, katanya dingin. Semua tamu sudah konfirmasi. Keluargamu juga sudah dalam perjalanan. Dia berbalik, hendak menutup pintu. Bara, panggil Nadia putus asa. Setidaknya katakan padaku, apa yang harus aku persiapkan? Bara berhenti di ambang pintu, membelakanginya. Suasana di koridor itu terasa dingin dan panjang. Pakai baju yang bagus, katanya tanpa menoleh. Dengarkan saja apa kata ibu nanti. Semuanya akan jelas besok. Pintu kayu itu tertutup dengan bunyi, klik, yang pelan. Namun terdengar seperti dentuman pintu penjara di telinga Nadia. Dia merosot ke lantai, bersandar di dinding koridor yang dingin. Besok,
Besok adalah harinya. Dia sendirian, hamil, dan akan diadili di depan seluruh keluarga. Taman belakang rumah Pradana telah disulap menjadi lautan bunga putih. Lili, mawar, dan anggrek impor, semua berwarna putih, melengkung di atas gapura dan menaungi meja-meja bundar yang ditutup taplak linen mahal. Ironis, Ibu Ranti memilih tema, kesucian, untuk hari pembantaiannya. Nadia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap gaun simpel berwarna putih gading yang dipilihkan ibu mertuanya. Dia terlihat pucat, seperti pengantin yang berduka. Gaun itu terasa seperti kain kafan. Dari lantai bawah, terdengar alunan musik gamelan Jawa yang lembut, menyambut para tamu. Nadia bisa mendengar tawa basa-basi, denting gelas, dan gumaman para sosialita dan kerabat besar Pradana. Setiap suara itu terasa seperti paku yang ditancapkan di telapak kakinya, membuatnya semakin berat untuk melangkah. Non Nadia, ditunggu nyonya besar di bawah. Bei Asi mengetuk pelan, suaranya terdengar ragu. Nadia menarik napas panjang. Demi anakku. Ini mantranya. Aku akan bertahan demi anak ini. Dia menuruni tangga spiral yang megah. Semua mata langsung tertuju padanya. Dia melihat bibi-bibi bara menatapnya dengan senyum tipis, berbisik di balik kipas mereka. Dia melihat bara berdiri di dekat kolam renang, berbicara dengan beberapa kolega bisnisnya, punggungnya kaku dan lurus. Dia sama sekali tidak menoleh saat Nadia turun. Lalu, Nadia melihat mereka. Di sudut taman, ayah dan ibunya berdiri dengan canggung, memegang piring kue kecil. Wajah mereka terlihat bingung. Jelas merasa asing di tengah kemewahan yang dingin ini. Ayah, ibu. Suara Nadia tercekat. Ibunya, Bu Astari, langsung berbalik. Wajahnya berseri melihat putrinya, namun langsung meredup saat melihat betapa pucat dan tertekannya Nadia. Nadia, kamu baik-baik saja, nak? Ya ampun, kamu kurusan. Ibunya memeluknya erat. Nadia baik, Bu. Bisik Nadia, mati-matian menahan tangis di pelukan ibunya. Ada apa sebenarnya ini, nak? Ibu Ranti bilang syukuran, tapi suamimu, Bara, dari tadi hanya menyapa sekilas. Dia terlihat marah. Ayahnya, Pak Dosen Wijaya, berbisik pelan, matanya yang bijak menatap sekeliling dengan waspada. Sebelum Nadia bisa menjawab, suara Ibu Ranti menggelegar dari speaker. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang saya cintai. Ibu Ranti berdiri di panggung kecil, terlihat anggun dengan kebaya bludru berwarna merah marun. Warnanya kontras mencolok dengan gaun putih Nadia. Dia tersenyum lebar, memegang mikrofon. Terima kasih sudah hadir di malam yang sangat-sangat spesial ini. Bara berjalan mendekati panggung, berdiri di samping ibunya, tapi matanya menatap kosong ke arah kerumunan. Nadia ditarik pelan oleh Ibu Ranti untuk berdiri di sisi lain Bara, sementara orang tuanya diminta duduk di kursi barisan terdepan. Silakan, besan. Kalian tamu kehormatan, kata Ibu Ranti, begitu manis. Nadia berdiri di sana, diapit oleh suami yang membencinya dan ibu mertua yang merencanakan kehancurannya. Di depannya, puluhan pasang mata menatapnya. Di barisan depan, ayah dan ibunya menatapnya dengan bangga, tidak tahu apa-apa. Sudah lama keluarga Pradana tidak berkumpul, lanjut Ibu Ranti. Dan seperti tradisi kita berkumpul hanya untuk merayakan hal-hal penting. Hari ini, kita berkumpul untuk sebuah berkah. Nadia merasakan tangannya mulai sedingin es. Seperti yang kita tahu, suara Ibu Ranti berubah, sedikit lebih serius. Sudah 6 bulan putra saya, Bara, menikah dengan Nadia. Dan kita semua telah menunggu hadirnya penerus dinasti Pradana. Bu Astari tersenyum, menyikut pelan suaminya. Dia pikir dia tahu arah pembicaraan ini. Dan doa kita, kata Ibu Ranti, akhirnya terjawab. Dia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Ada gumaman terkejut di antara para tamu. Ya! Ibu Ranti tersenyum lebar. Menantu saya, Nadia akhirnya mengandung. Tepuk tangan riuh terdengar. Ayah dan ibu Nadia berteriak.
Alhamdulillah. Dan langsung berdiri memeluk Nadia yang mematung. Selamat, nak. Kenapa kamu nggak bilang? Seru ibunya. Menangis bahagia. Nadia tidak bisa bergerak. Dia menatap Ibu Ranti di balik bahu ibunya. Ibu Ranti tersenyum padanya. Senyum seekor ular beludak. Setelah pelukan canggung itu dilepaskan, Nadia kembali berdiri di panggung. Tunggu, kata Ibu Ranti, mengangkat tangannya. Tepuk tangan mereda. Tentu saja ini adalah kabar yang luar biasa. Jika kabar ini datang dengan murni. Darah Nadia serasa surut dari wajahnya. Bu! Ayah Nadia maju selangkah. Keningnya berkerut. Apa maksud Anda? Jika? Ibu Ranti menatap besannya dengan tatapan iba yang palsu. Pak Wijaya, Bu Astari, saya minta maaf. Saya terpaksa membuka ini di depan semua orang. Karena ini menyangkut kehormatan keluarga saya. Dia berbalik menghadap Bara. Bara, anakku, kamu terlalu baik. Kamu terlalu polos. Kamu dibutakan oleh cinta. Ibu, hentikan, bisik Bara. Wajahnya pucat pasi, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Tidak, teriak Ibu Ranti. Semua orang harus tahu bahwa selama ini, wanita yang berdiri di sampingmu ini, wanita yang kalian kira suci ini, telah bermain api di belakang kita. Ranti! Ayah Nadia berteriak. Suaranya yang biasa tenang kini menggelegar. Jaga bicara Anda. Saya punya bukti. Balas Ibu Ranti, tidak gentar. Saya melihatnya sendiri. 3 hari yang lalu, dia pulang diantar pria muda yang mesra dengannya. Mereka tertawa-tawa di depan gerbang rumah ini. Dan hari itu juga dia mengaku hamil. Nadia gemetar hebat. Bu, itu tidak benar, itu Mas Rian, sepupu saya. Sepupu. Ibu Ranti tertawa terbahak-bahak. Alasan macam apa itu? Saya tahu siapa Rian. Dia bukan sepupumu. Dia mantan pacarmu waktu kuliah, kan? Kalian kembali berhubungan. Itu bohong. Kebohongan yang telak. Rian memang sepupunya. Nadia? Ibu Nadia menatap putrinya. Matanya mulai dipenuhi kengerian. Tidak, Bu. Itu tidak benar. Isak Nadia. Dia berbalik ke Bara. Mencengkeram lengan jas suaminya. Mas, tolong, Mas, katakan pada mereka. Itu bohong. Itu fitnah. Mas, percayalah padaku, ini anak kamu. Mas, demi Allah, ini anakmu. Seluruh taman itu hening. Semua mata tertuju pada Bara. Menunggu keputusannya. Bara menatap wajah Nadia yang basah oleh air mata. Dia menatap ibunya yang menatapnya penuh tuntutan. Dia menatap ayah Nadia yang menatapnya dengan marah. Dan dia menatap puluhan kerabat Pradana yang berbisik-bisik, menunggunya bertindak sebagai kepala keluarga. Harga dirinya, egonya sebagai laki-laki, dan racun ibunya telah memenangkan pertarungan. Wajahnya mengeras, berubah menjadi topeng dingin yang tidak Nadia kenali. Cukup, desis Bara. Dia melepaskan cengkeraman tangan Nadia dari lengannya dengan kasar, membuat Nadia terhuyung. Mas? Bisik Nadia ngeri. Aku, kata Bara, suaranya rendah namun mematikan. Tidak sudi membesarkan anak haram. Aku tidak sudi punya istri seorang pezina. Bara, teriak ayah Nadia. Mas, jangan, jerit Nadia. Bara menatap lurus ke mata Nadia. Matanya mati. Tidak ada cinta di sana. Yang ada hanya kemarahan dan rasa jijik. Di depan ibuku. Di depan keluargamu. Di depan seluruh keluarga besar Pradana. Nadia menggeleng. Jangan-jangan. Mas, aku mohon. Aku jatuhkan talak 3 kepadamu. Nadia Astari. 3 kata itu menggema di seluruh taman. Lebih keras dari ledakan bom. Tidak, A. Itu adalah jeritan Bu Astari. Ayah Nadia langsung memegangi istrinya yang nyaris ambruk. Tapi Nadia tidak menjerit. Dia tidak menangis. Dia hanya menatap Bara. Matanya terbuka lebar, penuh kengerian.
Rasanya seolah seluruh darah dan udara telah disedot keluar dari tubuhnya. Pesta syukuran itu menjadi pengadilan. Gaun putihnya menjadi saksi bisu. Dan suaminya baru saja menjadi algojonya. Dunia di sekeliling Nadia mulai berputar. Suara-suara itu berdengung. Wajah ibunya yang menangis, wajah ayahnya yang murka. Wajah Ibu Ranti yang tersenyum puas, dan wajah Bara yang beku. Semuanya perlahan berubah menjadi hitam. Nadia ambruk ke lantai panggung, pingsan. Hal pertama yang Nadia sadari saat kesadarannya kembali adalah bau antiseptik yang tajam. Hal kedua adalah suara tangis ibunya yang tertahan. Dia tidak lagi berada di taman yang dihiasi bunga-bunga putih. Dia tidak lagi mengenakan gaun putih gading yang terasa seperti kain kafan itu. Dia kini terbaring di ranjang rumah sakit yang kaku, mengenakan baju pasien, dan selang infus tertancap di punggung tangannya. "Ibu!" Suaranya serak dan lemah. Bu Astari langsung melompat dari kursinya. Wajahnya sembab, matanya merah dan bengkak. "Nadia, sayang, kamu sudah sadar." Apa yang terjadi?" Nadia mencoba untuk duduk, tapi rasa pusing yang hebat dan nyeri tumpul di perut bagian bawah membuatnya kembali berbaring. "SSTT, jangan banyak bergerak, nak." Ayahnya, Pak Wijaya, muncul di sisi lain ranjang. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua. Garis-garis di keningnya tampak lebih dalam, tapi matanya masih memancarkan ketenangan yang dipaksakan. "Kamu pingsan. Tadi malam." Tadi malam. Seperti bendungan yang pecah. Semua ingatan itu kembali menghantamnya. Tuduhan Ibu Ranti. Mata Bara yang mati. 3 kata yang merobek hidupnya. "Talak." Bisik Nadia. Dan air mata baru yang panas langsung mengalir di pelipisnya. Itu nyata." Bu Astari kembali terisak. "Anak kurang ajar. Beraninya beraninya mereka melakukan ini padamu." "Sudah, Bu," kata Pak Wijaya tegas. Tangannya menggenggam tangan Nadia. "Bara dan keluarganya sudah tidak ada urusannya lagi dengan kita." Dokter masuk dan menjelaskan bahwa Nadia mengalami syok berat yang memicu kontraksi dini. "Kandungan Anda lemah, Bu Nadia. Anda hampir saja keguguran. Untuk beberapa bulan ke depan, Anda tidak boleh stres sama sekali. Istirahat total." Hampir keguguran. 2 kata itu menusuk jantung Nadia. Mereka tidak hanya mencoba menghancurkannya, mereka hampir membunuh bayinya. Bayi yang bahkan belum sempat ia rayakan kehadirannya. Keluarga Pradana tidak ada yang datang. Tidak ada telepon. Tidak ada permintaan maaf. Seolah-olah Nadia Astari telah dihapus dari muka bumi. Setelah 2 hari dirawat, Nadia diperbolehkan pulang. Tapi bukan ke rumah megah di kawasan elit itu. Dia pulang ke rumah masa kecilnya. Sebuah rumah dosen yang sederhana, penuh buku, dan beraroma teh melati kesukaan ibunya. Ayahnya mengemudikan mobil dalam diam. Ibunya, yang duduk di kursi belakang menemani Nadia, tidak berhenti mengusap punggung putrinya. Saat mereka tiba, beberapa tetangga yang penasaran mengintip dari balik tirai jendela mereka. Berita menyebar lebih cepat daripada api. Putri Pak dosen diusir suami. Katanya hamil anak haram. Kasihan, Pak Wijaya. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa menyesakkan. Nadia mengunci diri di kamar tidurnya yang lama. Dia menolak makan. Dia menolak bicara. Dia hanya berbaring menatap langit-langit, memeluk perutnya, menangis tanpa suara sampai air matanya kering. Kehancuran itu tidak hanya menimpa Nadia. Seminggu kemudian, ayahnya dipanggil oleh rektor universitas tempatnya mengajar selama 25 tahun. Pak Wijaya pulang sore itu dengan wajah kelabu. Dia meletakkan tas kerjanya di meja makan, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. "Ada apa, Yah?" tanya Bu Astari cemas. Pak Wijaya duduk, memijat pangkal hidungnya. "Aku diskors," katanya pelan. "Apa?" "Pihak universitas mereka bilang, skandal. Ini mencoreng nama baik alma mater." Yayasan mendapat tekanan dari beberapa donatur yang ternyata kolega bisnis keluarga Pradana. "Mereka bilang aku diberi waktu istirahat. Sampai masalah ini, tenang."
Bu Astari ambruk ke kursi. Ya Allah, mereka menghancurkan kita. Yah, mereka menghancurkan kita. Suara gaduh itu akhirnya menembus kabut depresi Nadia. Dia membuka pintu kamarnya. Dia melihat ayahnya, pilar kekuatannya, pria paling terhormat yang ia kenal, duduk terkulai di meja makan. Dihina. Kehilangan pekerjaan yang menjadi harga dirinya karena fitnah yang menimpa putrinya. Itu adalah pemandangan yang akhirnya mematahkan sesuatu dalam diri Nadia. Tapi itu bukan mematahkan semangatnya. Itu mematahkan keputusasaannya. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Dia memikirkan ayahnya yang kehilangan kehormatan. Ibunya yang menangis setiap malam. Dan bayi di dalam rahimnya, yang dicap sebagai anak haram, bahkan sebelum ia lahir ke dunia. Sekitar pukul 2 pagi, dia keluar dari kamar. Dia menemukan ayahnya duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, memegang secangkir teh yang sudah dingin. Ayah belum tidur, bisik Nadia. Pak Wijaya menoleh, terkejut. Nadia, kamu butuh sesuatu, nak? Nadia duduk di sampingnya, di sofa tua yang penuh kenangan. Ayah, maafkan Nadia. Gara-gara Nadia, ayah jadi SSTT, potong ayahnya, meletakkan cangkirnya. Dia menatap putrinya lekat-lekat. Jangan pernah minta maaf untuk kesalahan yang tidak kamu lakukan. Kamu adalah korban di sini, nak, bukan pelaku. Tapi semuanya hancur. Isak Nadia. Nama baik ayah, hidupku, anak ini. Pak Wijaya meraih tangan putrinya. Dengar, Nadia, di dunia ini, ada dua macam orang. Orang yang membiarkan fitnah mendefinisikan mereka, dan orang yang berjuang untuk membuktikan kebenaran. Ayahmu ini seorang akademisi. Bagi ayah, kebenaran adalah harga mati. Dia menatap Nadia lebih tajam, seolah menyalurkan sisa-sisa kekuatannya pada putrinya. Keluarga Pradana punya uang. Mereka punya kuasa. Mereka bisa membeli rumor. Mereka bisa menekan rektor. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka beli, kebenaran. Tapi bagaimana? Yah, Bara sudah menjatuhkan talak 3. Di depan semua orang. Mereka tidak akan mendengarkanku. Kalau begitu, kata Pak Wijaya, suaranya kini mantap. Jangan buat mereka mendengarkanmu. Buat mereka melihat. Buat mereka tidak bisa menyangkal. Nadia menatap ayahnya. Matanya yang sembab mulai menunjukkan secercah api. Kamu dianiaya, Nadia, lanjut ayahnya. Dipermalukan di depan umum. Dituduh berzina tanpa bukti. Ini bukan hanya soal perceraian. Ini adalah pencemaran nama baik. Ini adalah fitnah keji. Kamu harus melawan. Nadia terdiam lama. Dia merasakan gerakan lembut di dalam perutnya, seolah bayinya setuju. Dia bukan lagi Nyonya Pradana yang penurut. Dia bukan lagi menantu yang selalu mengalah. Dia adalah Nadia Astari, putri seorang dosen. Dan dia adalah seorang ibu. Dia mengusap air matanya, kali ini dengan gerakan tegas. Ayah benar, katanya. Suaranya tidak lagi bergetar. Mereka sudah mengambil suamiku. Mereka sudah mengambil nama baikku. Mereka sudah mengambil kehormatan ayah. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil kebahagiaan anakku. Dia menatap ayahnya. Aku akan melawan. Yah, aku akan seret mereka ke pengadilan. Aku akan buktikan siapa pembohong yang sebenarnya. Di ruang tamu yang gelap itu, disaksikan oleh ribuan buku yang berjejer di rak, seorang pejuang telah lahir dari abu kehancuran. Api yang dinyalakan oleh kata-kata ayahnya malam itu tidak padam. Itu membara menjadi tekad yang dingin dan fokus. Keesokan paginya, Nadia bangun bukan dengan air mata, tapi dengan sebuah rencana. Depresinya telah berganti menjadi kemarahan yang terarah. Dia duduk di meja makan yang sama tempat ayahnya menerima kabar skorsingnya. Di depannya bukan lagi semangkuk bubur yang tak tersentuh, melainkan buku catatan kosong dan pulpen. Apa yang akan kamu lakukan pertama kali, nak? Tanya Bu Astari, meletakkan segelas susu hangat untuk kehamilan putrinya. Wajahnya masih cemas,
Tapi ada kelegaan melihat Nadia akhirnya keluar dari kamarnya. Aku butuh Rian, kata Nadia tegas. Aku harus bicara dengannya. Fitnah Ibu Ranti dimulai dari dia. Pak Wijaya mengangguk dari kursinya. Secercah kebanggaan terlihat di matanya. Ide bagus. Ayah akan telepon dia. 1 jam kemudian, Rian tiba dengan motor sportnya. Wajahnya pias dan panik. Dia adalah seorang arsitek muda yang baru merintis karir. Dan kabar, skandal, itu sudah sampai ke telinganya melalui gosip di media sosial yang mulai menyebar. Mbak Nadia. Ya ampun. Aku baru dengar, ini gila. Apa yang sebenarnya terjadi? Rian duduk di hadapan Nadia. Tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Nadia menceritakan semuanya. Malam itu, tuduhan Ibu Ranti, kata-kata bara, dan talak 3 di depan semua orang. Wajah Rian memerah karena marah. Bajingan. Jadi, perempuan tua itu menuduhku selingkuhanmu? Hanya karena aku mengantarmu pulang? Demi Tuhan, Mbak, kamu itu kakak sepupuku. Dia bilang kamu mantan pacarku. Kata Nadia datar. Mantan pacar. Aku bahkan tidak pernah punya pacar di kampus yang sama denganmu. Ini fitnah. Ini pencemaran nama baikku juga. Rian mengusap wajahnya frustrasi. Lalu, apa hubungannya denganku? Maksudku, bagaimana aku bisa bantu? Aku butuh bukti, Rian, kata Nadia, menatap lurus ke mata sepupunya. Aku butuh bukti bahwa malam itu tidak terjadi apa-apa di antara kita. Rian berpikir sejenak. Aku antar kamu sampai gerbang. Kita cuma ngobrol 5 menit. Aku kasih oleh-oleh brownies dari Bandung buat kamu dan Mas Bara. Cuma itu. Sial, harusnya aku masuk dan bertemu langsung dengan pria arogan itu. Tidak, kata Nadia. Matanya tiba-tiba bersinar. Justru bagus kamu tidak masuk. Rian, mobilmu, apa ada dashcam? Rian tertegun sejenak. Lalu matanya membelalak. Ada. Tentu saja ada. Mobilku selalu merekam. Ya Tuhan, Mbak pasti terekam. Obrolan kita, aku menyerahkan kantong brownies itu, semuanya pasti ada. Bagus. Kata Nadia. Ini adalah kepingan puzzle pertama. Sekarang, aku butuh rekaman kedua. Rekaman apa lagi? Kompleks rumah Bara. Di gerbang utama, dan di pos satpam dekat rumah. Pasti ada CCTV yang mengarah ke jalan. Pak Wijaya berdeham. Itu akan sulit. Nak, kompleks elit seperti itu dijaga ketat. Satpam di sana pasti sudah dikondisikan oleh keluarga Pradana. Mereka tidak akan memberikan rekaman itu pada kita. Aku tahu, yah, kata Nadia. Itu sebabnya, aku tidak akan memintanya baik-baik. Hari itu juga, Nadia dan Rian pergi ke kompleks mewah itu. Nadia mengenakan kacamata hitam besar dan kerudung untuk menutupi wajahnya. Perutnya yang mulai sedikit membuncit tersembunyi di balik gamis longgar. Jantungnya berdebar kencang saat mobil Rian mendekati gerbang yang dulu adalah gerbang rumahnya. Mereka parkir agak jauh dan berjalan ke pos satpam klaster. Ada 2 satpam yang berjaga. Salah satunya, Pak Udin, mengenali Nadia. Wajahnya langsung berubah canggung dan penuh rasa bersalah. Non Nadia. Sapanya gugup. Selamat siang, Pak Udin, kata Nadia. Suaranya tenang dan dingin. Saya kesini butuh bantuan Bapak. Bantuan apa, Non? Maaf, Non, saya butuh rekaman CCTV dari hari Selasa, 3 minggu lalu. Pukul 8 sampai 9 malam. Kamera yang mengarah ke gerbang rumah nomor 7. Pak Udin dan rekannya saling berpandangan, tampak ketakutan. Waduh, Non, itu susah. Rekaman itu harus ada izin dari kepala keamanan. Dan Nyonya Besar Ranti sudah berpesan. Berpesan apa? Desak Rian. Berpesan untuk tidak memberikan apapun pada kami? Karena kalian tahu itu fitnah. Bukan begitu, Mas. Pak Udin menggaruk kepalanya. Kami ini orang kecil, Non. Kami cuma kerja. Kalau kami kasih, kami bisa dipecat. Nadia sudah menduga ini.
Dia mengeluarkan ponselnya. Pak Udin, saya tidak minta Bapak memberikannya pada saya. Saya hanya minta Bapak memberikannya pada pihak yang berwajib. Di layar ponselnya, terpampang foto seorang pria berseragam polisi yang sedang tersenyum merangkul Pak Wijaya. Ini ayah saya, bersama pamannya, Kombes Polisi Haryanto. Beliau kepala reserse di Polda. Itu gertakan. Pamannya memang polisi, tapi sudah pensiun dan tinggal di luar kota. Tapi foto itu nyata. Diambil saat wisuda Nadia. Wajah Pak Udin langsung pucat pasi. Ancaman dipecat oleh Nyonya Ranti memang menakutkan. Tapi ancaman berurusan dengan reserse Polda jauh lebih menakutkan. Saya, kata Nadia, nadanya menusuk. Dituduh berzina dan diusir. Ini bukan lagi masalah rumah tangga. Ini kasus pidana. Pencemaran nama baik. Bapak, dengan menahan barang bukti, bisa dianggap ikut serta. Jangan, Non. Ampun. Saya tidak ikut-ikutan. Kalau begitu, bantu saya, kata Nadia. Saya tidak akan bawa-bawa nama Bapak. Cukup berikan salinan rekamannya, dan Bapak aman. Kalau Bapak menolak, pengacara saya yang akan datang ke sini besok pagi bersama polisi. Satpam itu gemetar. Dia menatap rekannya, lalu mengangguk pasrah. Baik, Non, tunggu sebentar. 15 menit kemudian, Nadia keluar dari pos Satpam dengan sebuah flash disk di tangannya. Rasanya seperti memegang sebatang emas. Malamnya, mereka bertiga, Nadia, ayah, dan ibunya, duduk di depan laptop Pak Wijaya. Rian sudah mengirimkan file dashcam mobilnya. Pertama, mereka memutar rekaman dashcam. Kualitasnya jernih. Terlihat Nadia turun dari mobil. Rian ikut turun dari kursi pengemudi. Suara Rian. Ini, Mbak, titipan dari ibu. Brownies kesukaan Mas Bara, katanya. Suara Nadia. Wah, makasih banyak, Yan. Repot-repot. Salam ya buat tante. Suara Rian. Siap. Mbak kok pucat? Sakit? Suara Nadia. Nggak apa-apa. Cuma agak mual akhir-akhir ini. Suara Rian. Oh jangan-jangan. Hahaha. Asik. Mau dapat ponakan baru nih. Ya udah. Aku pamit ya. Hati-hati. Mbak. Selamat. Suara Nadia. Hati-hati di jalan, Rian. Rian masuk ke mobil. Nadia melambai. Lalu berbalik masuk ke gerbang. Tidak ada pelukan. Tidak ada sentuhan. Hanya obrolan sepupu yang wajar. Kemudian, mereka memutar rekaman CCTV dari pos Satpam. Sudutnya lebih jauh, tapi cukup jelas. Mobil Rian berhenti. Mereka berdua turun. Berdiri berjarak. Mengobrol singkat. Nadia menerima sebuah tas kertas. Rian kembali ke mobil dan pergi. Nadia masuk ke gerbang. Total interaksi, 4 menit. Dan yang paling penting di rekaman CCTV itu, di seberang jalan, di bawah lampu taman yang remang-remang terlihat sebuah mobil sedan hitam berhenti. Mobil yang sama persis dengan mobil Ibu Ranti. Mobil itu berhenti beberapa saat sebelum Rian datang, dan baru pergi setelah Nadia masuk ke rumah. Nadia menutup mulutnya. Dia mengawasiku. Dia ada di sana sepanjang waktu. Dia tidak melihat kalian secara tidak sengaja. Nak, bisik Pak Wijaya. Matanya menatap tajam ke layar. Dia memang sudah menunggumu. Dia menjebakmu. Nadia mengepalkan flash disk di tangannya. Ini belum cukup untuk memenangkan hatinya kembali. Tapi ini lebih dari cukup untuk membungkam mulut mereka di pengadilan. Sekarang, kata Nadia, suaranya mantap. Kita cari pengacara. Mencari pengacara ternyata adalah medan perang tersendiri. Nama besar, Pradana, adalah sebuah benteng yang tidak berani diserang oleh banyak orang. Nadia dan Pak Wijaya menghabiskan 3 hari berikutnya mengunjungi beberapa firma hukum ternama di kota itu. Polanya selalu sama. Mereka akan disambut dengan profesional, dipersilakan masuk ke ruang rapat yang mewah, dan mendengarkan penjelasan Nadia dengan penuh perhatian. Lalu, saat Nadia menyebut nama Bara Pradana,
Dan, Ranti Pradana. Udara di ruangan itu seketika berubah. Senyum profesional itu menjadi kaku. "Maaf, Bu Nadia," kata seorang pengacara senior di firma hukum terbesar, setelah berbisik dengan asistennya. "Kasus ini tampaknya sangat kompleks. Konflik kepentingan. Salah satu klien korporat terbesar kami memiliki hubungan bisnis dengan Pradana Group. Kami tidak bisa mengambil kasus ini." Di firma hukum kedua, alasannya lebih terus terang. "Pak Wijaya, saya hormati Anda sebagai akademisi," ujar si pengacara. "Tapi melawan Pradana di pengadilan? Itu bunuh diri karir. Mereka punya jalur di mana-mana. Anda akan kehabisan tenaga dan uang sebelum sidang pertama dimulai." Nadia mulai putus asa. Dia dan ayahnya duduk di kafe kecil sepulang dari penolakan ketiga hari itu. "Mereka semua takut, yah," desah Nadia, mengaduk tehnya yang sudah dingin. "Uang dan kekuasaan memang membutakan, Nak," kata Pak Wijaya, tapi matanya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. "Orang-orang besar itu takut kehilangan kenyamanan mereka. Itu artinya, kita tidak butuh pengacara besar. Kita butuh pengacara yang berani. Seseorang yang masih memegang idealisme." Pak Wijaya teringat sesuatu. Dia membuka ponselnya, mencari sebuah nama. "Dulu, ada mahasiswi saya yang paling vokal di kelas. Kritisnya minta ampun. Dia bilang dia tidak mau kerja di firma besar. Mau buka firma sendiri untuk bantu orang kecil. Namanya Laras." 1 jam kemudian, mereka berada di kantor yang sangat berbeda. Bukan di gedung pencakar langit, melainkan di ruko kecil di area yang tidak terlalu mentereng. Papan namanya sederhana, Laras Orekan, Kantor Hukum. Di dalam, seorang wanita muda berpenampilan tajam, mungkin baru berusia akhir 20-an, menyambut mereka. Dia mengenakan kemeja rapi yang digulung lengannya, dan matanya di balik kacamata berbingkai tegas itu menatap lurus, penuh percaya diri. "Pak Wijaya, dosen favorit saya," serunya, senyumnya tulus. "Silakan duduk. Maaf tempatnya seadanya. Jadi, apa yang membawa Bapak ke sini?" Pak Wijaya tersenyum. "Laras, saya ke sini bukan sebagai dosenmu. Saya ke sini sebagai ayah yang putrinya butuh bantuanmu." Nadia menceritakan semuanya. Dari awal hingga akhir. Tentang tuduhan, talak 3, dan skorsing ayahnya. Laras mendengarkan tanpa interupsi. Jemarinya mengetuk-ngetuk meja. Saat Nadia selesai, Laras bersandar di kursinya. "Keluarga Pradana, ya? Luar biasa. Mereka mengadakan pesta hanya untuk menghancurkan seorang wanita hamil. Banyak yang menolak kami," kata Nadia pelan. "Mereka bilang, melawan Pradana itu sia-sia." "Sia-sia jika tujuanmu hanya uang," balas Laras. "Tapi tujuan Anda kebenaran, kan?" Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. "Sekarang, tunjukkan buktinya." Nadia mengeluarkan flash disk itu. Mereka memutar kedua rekaman itu di laptop Laras. Pertama, dashcam Rian. Laras menyimaknya. Interaksi wajar. Tidak ada kontak fisik. Jelas. Kemudian, rekaman CCTV pos satpam. Mata Laras menyipit. Dia memutar ulang, lalu menekan tombol pos tepat di adegan mobil sedan hitam yang terparkir di seberang jalan. "Ini mobil siapa ini?" tanya Laras. "Saya yakin itu mobil Ibu Ranti," kata Nadia. "Ini bukan sekadar kebetulan," gumam Laras, matanya berkilat. "Ini jebakan. Ini fitnah yang direncanakan. Premeditated slander." Laras berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruangannya yang sempit. "Oke, dengar. Talak 3 itu sudah jatuh. Secara agama, kalian sudah bercerai. Tapi Bara mengucapkannya di luar pengadilan. Jadi dia harus mendaftarkan isbat talak atau pengesahan talak ke pengadilan agama agar sah secara hukum negara." "Lalu, apa yang bisa kita lakukan?" tanya Nadia. "Justru disinilah kita menyerang," kata Laras. "Saat sidang isbat nanti, Bara akan dimintai alasan kenapa dia menjatuhkan talak. Pengacaranya pasti akan memakai alasan zina atau perselingkuhan
seperti yang dituduhkan ibunya. Dan saat itulah kita hancurkan mereka. Laras menatap Nadia. Kita akan bawa bukti ini ke depan hakim. Kita akan buktikan bahwa alasan talaknya didasarkan pada kebohongan. Kita tidak hanya akan membersihkan nama Anda, Bu Nadia. Kita akan menuntut balik. Kita akan menuntut kerugian material dan imaterial atas fitnah yang menghancurkan hidup Anda dan karir Pak Wijaya. Nadia merasakan beban berat terangkat dari bahunya. Untuk pertama kalinya, dia merasa punya sekutu yang kuat. Saya tidak punya banyak uang untuk membayar Anda, Laras. Laras tersenyum tipis. Pak Wijaya dulu memberi saya nilai A di mata kuliah filsafat hukum. Anggap saja ini bayarannya. Dia mengulurkan tangannya pada Nadia. Saya ambil kasus ini. Kita akan buat keluarga arogan itu menelan ludah mereka sendiri. Sementara itu, di rumah Megah Pradana, seorang kurir pengadilan baru saja mengantarkan surat panggilan sidang isbat talak yang memang sudah didaftarkan oleh pengacara Bara. Ibu Ranti sedang menyesap teh sorenya saat Bara membawa surat itu ke teras. Surat dari pengadilan agama, Bu. Sidang pertama minggu depan, kata Bara, nadanya datar. Ibu Ranti mengambil surat itu, membacanya sekilas, lalu meletakkannya di meja dengan acuh tak acuh. Dia mengambil sepotong kue lapis. Bagus, katanya. Biar cepat selesai. Pengacara kita bilang, ini hanya formalitas. Dia akan hadir. Nadia mungkin juga. Hakim akan ketuk palu. Selesai. Kamu resmi bercerai. Dan kita cari istri baru yang jelas, bibit, bebet, bobotnya. Dia membawa pengacara, kata Bara pelan, menunjuk bagian di surat yang menyebut nama kuasa hukum Nadia, Laras Orekan. Ibu Ranti tertawa kecil. Suara tawanya terdengar kering. Laras siapa? Tidak pernah dengar. Pengacara kelas Ruko. Paling. Dia pikir dia siapa? Mau melawan tim pengacara Pradana Group? Paling-paling dia hanya mau mengulur waktu. Minta gonogini lebih banyak. Bara terdiam. Entah kenapa, hatinya terasa tidak nyaman. Dia teringat bagaimana Nadia, istrinya yang dulu lembut itu, menatapnya dengan tatapan hancur tapi penuh api sebelum dia pingsan. Jangan dipikirkan, Bara, kata Ibu Ranti, melihat keraguan di wajah putranya. Tangannya yang dipenuhi cincin menepuk punggung tangan Bara. Wanita seperti itu harus diberi pelajaran. Dia sudah mencoreng nama kita. Sekarang, kita akan menghapusnya secara hukum. Anggap saja ini membersihkan sampah. Bara menatap surat panggilan di atas meja. Ya, mungkin ibu benar. Tapi di dalam hatinya, sebuah suara kecil berbisik, bagaimana jika kamu salah? Bara menggelengkan kepalanya, mengusir keraguan itu. Ibunya tidak mungkin salah. Hari sidang pertama tiba. Pengadilan agama kota itu terasa sesak dan panas, bukan hanya karena cuaca, tapi karena antisipasi. Nadia, diapit oleh ayah dan ibunya, tiba 15 menit lebih awal. Nadia mengenakan gamis sederhana berwarna abu-abu, perutnya yang kini berusia 5 bulan mulai tampak jelas, seolah ikut menjadi saksi bisu atas apa yang menimpa ibunya. Laras, pengacara mereka, menyusul tak lama kemudian, berjalan dengan langkah cepat dan pasti, membawa sebuah koper kerja yang tampak berat. Mereka duduk di kursi tunggu kayu yang keras dalam diam. Tepat pukul 10, rombongan kedua tiba. Keluarga Pradana tidak datang diam-diam. Mereka datang seperti hendak menghadiri rapat dewan direksi. Bara Pradana berjalan di depan, mengenakan setelan jas Armani berwarna biru gelap, wajahnya kaku dan dingin, seolah dipahat dari marmer. Di belakangnya, Ibu Ranti berjalan angkuh, mengenakan kebaya sutra berwarna merah marun dengan riasan wajah penuh, seolah ini adalah panggung pergelarannya. Ayah Bara, Tuan Pradana, seorang pria pendiam yang biasanya hanya muncul di rubrik bisnis, ikut hadir, sebuah unjuk kekuatan yang jelas. Mereka dikelilingi oleh tim pengacara yang dipimpin oleh Pak Guntur, seorang pengacara korporat papan atas yang terkenal licin dan mahal. Beberapa wartawan, yang jelas-jelas sudah diundang, langsung mengerubungi mereka, memotret kilat. Ibu Ranti,
Apa tanggapan Ibu soal sidang ini? Tanya seorang wartawan. Ibu Ranti memasang ekspresi sedih yang dibuat-buat. Saya hanya mendoakan yang terbaik. Sebagai seorang ibu, hati saya hancur. Saya hanya ingin keadilan untuk putra saya, katanya. Suaranya bergetar palsu. Tatapan Nadia dan Bara bertemu sesaat di kerumunan. Nadia melihat pria yang dulu dicintainya itu kini tampak seperti orang asing, dingin, jauh, dan sepenuhnya berada di bawah kendali ibunya. Bara segera membuang muka. Sidang dimulai. Ruangan itu penuh. Di satu sisi, Nadia hanya ditemani kedua orang tua, Rian dan Laras. Di sisi lain, Bara membawa separuh kerabatnya, memenuhi kursi pengunjung. Hakim ketua, seorang pria paruh-baya yang tampak tegas dan berwibawa, membuka sidang. Sidang isbat talak atas nama pemohon, Bara Pradana, dan termohon, Nadia Astari, dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pak Guntur, pengacara Bara, berdiri. Dia memulai dengan suara yang menggelegar dan penuh percaya diri. Yang mulia Majelis Hakim, kami hadir di sini untuk mengesahkan talak 3 yang telah dijatuhkan oleh klien kami kepada termohon. Alasan talak ini sangat jelas dan menyakitkan. Telah terjadi perbuatan nusyus, pembangkangan istri, yang berujung pada perbuatan amoral perzinahan. Bohong. Bu Astari tidak tahan untuk tidak berteriak. Pak Wijaya langsung memegang tangan istrinya, menenangkannya. Hakim mengetuk palu. Tenang. Jika pengunjung tidak bisa tertib, saya akan perintahkan keluar dari ruangan. Laras hanya diam, menepuk pelan lengan Nadia. Matanya tak lepas dari Pak Guntur. Tenang, bisiknya. Biarkan dia bicara. Pak Guntur melanjutkan. Klien kami, Saudara Bara Pradana, adalah seorang suami yang setia dan bertanggung jawab. Namun, termohon telah mengkhianati kepercayaan itu. Dan kami tidak berbicara tanpa bukti. Yang mulia, kami membawa saksi mata yang melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Kami panggil saksi pertama, Nyonya Ranti Pradana, kata Pak Guntur. Ibu Ranti berjalan anggun ke kursi saksi. Dia bersumpah di bawah Al-Quran, meletakkan tangannya di atas kitab suci itu tanpa bergetar sedikitpun. Anda kenal dengan termohon? Tanya Pak Guntur. Kenal. Dia menantu saya, jawab Ibu Ranti. Suaranya kini diatur agar terdengar pilu. Bisa Anda ceritakan kejadian pada malam tanggal 14 September? Malam di mana klien kami akhirnya menjatuhkan talak. Ibu Ranti menarik napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan untuk menceritakan kisah yang menyakitkan. Malam itu, hati saya tidak tenang. Saya baru saja pulang dari acara, dan saya kebetulan lewat di depan rumah putra saya. Saya melihat sesuatu yang menghancurkan hati saya. Dia berhenti sejenak, menyeka sudut matanya yang kering dengan sapu tangan berenda. Saya melihat Nadia, menantu saya, berdiri di depan gerbang dengan seorang pria muda. Saya mengenali pria itu sebagai mantan pacarnya semasa kuliah. Rian, yang duduk di belakang Nadia, mengepalkan tinjunya. Lalu apa yang Anda lihat? Desak Pak Guntur. Mereka tidak hanya bicara, kata Ibu Ranti. Suaranya kini bergetar dramatis. Pria itu memeluk menantu saya. Sangat mesra. Dan mereka berciuman. Tepat di depan rumah suami sahnya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Ruang sidang berdengung oleh bisikan ngeri dan cemoohan dari kubu Pradana. Ya Allah, tidak tahu malu. Sudah hamil, masih berani selingkuh. Nadia gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena murka. Dia menatap Bara, berharap melihat keraguan. Tapi Bara hanya menunduk, seolah kesaksian ibunya adalah konfirmasi akhir yang ia butuhkan. Saya syok, lanjut Ibu Ranti. Saya langsung menelepon Bara. Saya bilang, pulang, Nak, lihat kelakuan istrimu. Sisanya, terjadilah apa yang harus terjadi. Putra saya harus menjaga kehormatan keluarganya. Kesaksian itu ditutup dengan sempurna. Pak Guntur tersenyum puas. Cukup, Yang Mulia. Hakim menoleh ke meja Laras.
Pihak termohon, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Inilah saatnya. Nadia menatap Laras, menunggunya berdiri dan membantai kebohongan itu. Tapi Laras, dengan ketenangan yang membingungkan, menggeleng pelan. Tidak ada pertanyaan untuk saksi saat ini, Yang Mulia. Nadia terkejut. Pak Guntur dan Ibu Ranti pun tampak kaget. Mereka mengira akan ada perlawanan sengit. Tidak adanya sanggahan membuat kesaksian Ibu Ranti seolah-olah menjadi kebenaran mutlak. Baik, kata hakim, tampak mencatat. Sidang hari ini dicukupkan untuk mendengarkan saksi pemohon. Sidang akan dilanjutkan 1 minggu dari sekarang, dengan agenda mendengarkan jawaban dan bukti-bukti dari pihak termohon. Hakim mengetuk palu. Sidang selesai. Ibu Ranti keluar ruangan dengan senyum kemenangan. Para wartawan kembali mengerubungi mereka. Kesaksian saya murni kebenaran, katanya kepada kamera. Saya hanya ingin keadilan. Biar hukum yang membuktikan siapa yang salah. Pak Guntur menambahkan, seperti yang Anda dengar, pihak termohon bahkan tidak bisa menyangkal kesaksian dari saksi mata kami. Ini membuktikan klien kami berada di pihak yang benar. Kami yakin minggu depan semuanya akan selesai. Di sisi lain, Nadia dan keluarganya keluar dari pintu samping, menghindari media. Laras, kenapa kamu diam saja? Sembur Bu Astari begitu mereka sampai di tempat parkir. Kenapa kamu tidak lawan kebohongan perempuan itu? Tadi itu panggung mereka, Bu, kata Laras tenang, sambil membuka pintu mobil untuk Nadia. Dia sudah bersumpah palsu. Dia sudah menjerat lehernya sendiri. Tapi, dia bilang kami berciuman, kata Nadia, suaranya bergetar. Itu bohong besar. Laras menatap Nadia. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Bagus. Biarkan dia bilang begitu. Semakin besar kebohongannya, semakin keras dia akan jatuh. Maksudmu? Tanya Pak Wijaya. Minggu depan adalah panggung kita, Pak, kata Laras, menyalakan mesin mobil. Mereka merasa sudah menang. Biarkan mereka menikmati euforia itu selama seminggu. Kita akan tunjukkan rekamannya nanti. Bukan untuk menyangkal, tapi untuk menghancurkan. 1 minggu terasa seperti seabad bagi Nadia, namun terasa sekejap bagi keluarga Pradana yang masih terbuai di atas angin. Hari sidang kedua tiba. Suasananya jauh lebih tegang. Ruang sidang kini penuh sesak. Wartawan yang minggu lalu hanya segelintir, kini berlipat ganda, mencium bau drama besar. Rombongan Pradana tiba dengan keyakinan yang sama. Ibu Ranti bahkan mengganti warna kebayanya menjadi biru langit. Secerah kemenangannya yang ia yakini sudah di depan mata. Bara, di sisinya, tampak sedikit lebih lelah. Lingkaran hitam samar di bawah matanya. Namun tetap memasang wajah dingin yang angkuh. Nadia tiba bersama Laras, ayah, dan ibunya. Kali ini, Rian juga ikut duduk di barisan mereka. Nadia berjalan dengan dagu terangkat. Satu tangannya tanpa sadar mengelus perutnya yang semakin membesar, seolah menarik kekuatan dari janin yang dikandungnya. Sidang lanjutan isbat talak atas nama pemohon, Bara Pradana, dan termohon, Nadia Astari, dengan ini dilanjutkan, ujar Hakim Ketua, suaranya menggema. Agenda hari ini adalah mendengarkan jawaban dan bukti dari pihak termohon. Saudari kuasa hukum termohon, silakan. Laras berdiri. Seluruh mata tertuju padanya. Dia berjalan ke depan meja hakim dengan langkah mantap. Terima kasih, Yang Mulia. Suara Laras jernih dan tajam, membelah kesunyian. Minggu lalu, kita semua telah mendengarkan kesaksian dari pihak pemohon. Sebuah kesaksian yang sangat dramatis. Sebuah tuduhan keji atas perbuatan zina, yang dijadikan dasar pemohon menjatuhkan talak 3 kepada klien kami. Laras berhenti sejenak, menatap ke arah Pak Guntur yang tersenyum sinis. Hari ini, Yang Mulia, lanjut Laras, kami tidak hanya akan menyangkal tuduhan itu. Kami akan membuktikan bahwa alasan talak tersebut adalah sebuah kebohongan mutlak. Sebuah fitnah keji yang telah direncanakan untuk menghancurkan hidup klien kami. Bisikan mulai terdengar. Ibu Ranti mendengus pelan, menganggapnya bualan. Kami hadirkan saksi pertama dari pihak termohon.
Saudara Rian Syailendra. Panggil Laras. Rian, dengan kemeja rapi, berjalan ke kursi saksi dan bersumpah. Saudara Rian. Laras memulai. Pihak pemohon, Nyonya Ranti Pradana, menyatakan bahwa Anda adalah mantan pacar dari Ibu Nadia. Apa hubungan Anda sebenarnya? Saya sepupu Nadia, Bu. Jawab Rian tegas. Ibu saya dan ayah Nadia adalah kakak adik. Bohong, teriak Ibu Ranti dari kursinya. Saya tahu kamu. Kamu yang mengejar-ngejar dia di kampus. Tenang. Hakim mengetuk palu. Nyonya Ranti, sekali lagi Anda berteriak. Saya akan usir Anda dari ruang sidang ini. Lanjutkan, kuasa hukum. Laras tersenyum tipis. Baik, Saudara Rian, bisa jelaskan apa yang Anda lakukan di depan rumah Ibu Nadia pada malam itu? Saya baru pulang dari Bandung, Bu. Ibu saya titip brownies untuk Mbak Nadia dan Mas Bara. Saya mampir sebentar untuk memberikannya. Kami mengobrol tidak sampai 5 menit di depan gerbang. Saya bahkan tidak masuk. Apakah terjadi kontak fisik? Seperti pelukan? Atau ciuman? Tentu saja tidak. Rian tampak tersinggung. Dia kakak sepupu saya, dan dia sedang hamil. Saya hanya menyerahkan kantong brownies, mengucapkan selamat atas kehamilannya, lalu saya pamit. Pak Guntur berdiri untuk interupsi. Keberatan, Yang Mulia. Kesaksian saksi sangat lemah. Tentu saja dia akan membela sepupunya sendiri. Hakim mengangguk. Keberatan diterima. Kesaksian keluarga memang memiliki bobot yang berbeda. Laras sudah menduga ini. Tentu, Yang Mulia. Kami paham. Itulah mengapa kami tidak hanya membawa kesaksian manusia. Laras kembali ke mejanya dan mengambil sebuah flash disk. Yang Mulia, kami memohon izin untuk memutar barang bukti elektronik. Sebuah rekaman video dari dashcam mobil saksi, Saudara Rian, yang merekam seluruh interaksi malam itu. Ruangan itu mendadak hening. Senyum di wajah Pak Guntur membeku. Wajah Ibu Ranti menegang. Izin diberikan, kata hakim. Layar proyektor di sisi ruangan menyala. Video dashcam mobil Rian diputar. Kualitasnya jernih, lengkap dengan audio. Suara Rian. Ini, Mbak, titipan dari Ibu. Brownies kesukaan Mas Bara, katanya. Suara Nadia. Wah, makasih banyak, Yan. Repot-repot. Suara Rian. Mbak kok pucat? Oh, jeng-jen. Hahaha. Asik. Mau dapat ponakan baru nih. Ya udah, aku pamit ya. Suara Nadia. Hati-hati di jalan, Rian. Rekaman itu menunjukkan dengan jelas. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman. Hanya obrolan ringan antar sepupu. Nadia melihat ke arah Bara. Pria itu menatap layar dengan ekspresi bingung. Rahangnya mengeras. Dia melirik ibunya, yang kini mulai tampak gelisah. Rekaman ini, kata Laras, suaranya menggelegar, membuktikan kesaksian Saudara Rian adalah benar. Tidak ada pelukan mesra. Tidak ada ciuman. Laras kemudian berbalik menghadap Ibu Ranti, yang duduk di kursinya. Nyonya Ranti Pradana, minggu lalu Anda bersumpah di bawah Al-Quran. Anda bersumpah melihat mereka berciuman. Video ini membuktikan Anda berbohong. Apakah Anda masih mau menyangkalnya? Ibu Ranti tergagap. Wajahnya memerah. Saya melihatnya. Mungkin sebelum rekaman itu. Atau setelahnya. Saya melihat dari seberang jalan. Mata saya tidak mungkin salah. Dari seberang jalan. Laras mengulang kata-kata itu, seolah baru saja mendapat hadiah. Bagus sekali Anda mengatakannya. Dia mengambil flash disk kedua. Yang Mulia, kami mohon izin memutar barang bukti kedua. Kali ini, rekaman CCTV dari pos Satpam Klaster Perumahan. Syok. Itulah kata yang bisa menggambarkan raut wajah Ibu Ranti. Dia jelas tidak menyangka Nadia akan bisa mendapatkan rekaman itu. Pak Guntur membelalak. Keberatan.
Rekaman itu didapat secara ilegal. Tidak ilegal, Yang Mulia. Laras menimpali dengan tenang. Kami mendapatkannya secara sah atas permintaan kami. Pihak keamanan bersedia memberikannya untuk meluruskan fakta di persidangan. Izin diberikan, kata hakim, yang kini tampak sangat tertarik. Layar kembali menyala. Kali ini menunjukkan gambar hitam putih dari sudut yang lebih jauh. Rekaman itu menunjukkan mobil Rian tiba. Nadia keluar rumah. Mereka mengobrol. Nadia menerima tas kertas, dan Rian pergi. Seluruh interaksi, dari awal hingga akhir. Dan rekaman itu mengonfirmasi bukti pertama. Tidak ada kontak fisik. Ruang sidang bergemuruh. Tunggu, seru Laras. Bukan hanya itu, Yang Mulia. Dia meminta petugas untuk memundurkan rekaman ke 5 menit sebelum mobil Rian tiba. Tolong perhatikan, kata Laras, menunjuk ke sudut kanan bawah layar. Sebuah mobil sedan hitam, terparkir di seberang jalan, di bawah bayangan pohon. Layar menunjukkan mobil itu. Dan sekarang, majukan rekaman. Kesaat setelah mobil saudara Rian pergi dan klien saya masuk ke dalam rumah. Mobil sedan hitam itu masih di sana. Beberapa detik kemudian, lampu depannya menyala, dan mobil itu perlahan pergi. Yang Mulia, kata Laras, suaranya dingin menusuk. Nyonya Ranti bersaksi bahwa beliau, kebetulan, lewat. Tapi rekaman ini menunjukkan mobil beliau. Dan ya, kami sudah mengecek plat nomornya. Sudah standby di sana sebelum Rian datang, dan baru pergi setelah Nadia masuk. Ini bukan kebetulan. Ini adalah jebakan yang sudah direncanakan. Boom! Seluruh ruangan meledak dalam kekacauan. Para wartawan berebut mengambil foto layar. Keluarga besar Pradana yang tadi mencibir, kini pucat pasi dan berbisik-bisik, menatap Ibu Ranti dengan ngeri. Pak Guntur terduduk lemas di kursinya. Kertas-kertas di tangannya berjatuhan. Dia sudah kalah. Ibu Ranti gemetar hebat. Wajahnya yang tadi dirias cantik kini pucat seperti mayat. Tidak. Itu bohong. Rekaman itu palsu. Tapi guncangan terbesar datang dari bara. Pria itu berdiri perlahan. Dia tidak menatap Laras. Dia tidak menatap hakim. Matanya terpaku pada ibunya. Wajahnya menunjukkan campuran antara syok, ketidakpercayaan, dan kengerian yang luar biasa. Ibu? Suara bara serak. Nyaris tak terdengar. Ibu bohong. Pertanyaan itu menggantung di udara. Lebih keras dari ketukan palu hakim. Bara berbalik. Menatap Nadia. Untuk pertama kalinya, Nadia melihat suaminya itu hancur. Bukan marah, tapi hancur lebur. Dia melihat penyesalan yang begitu dalam di mata itu. Nadia balas menatapnya. Tidak ada air mata. Tidak ada kebencian. Hanya ada tatapan dingin seorang wanita yang telah dihancurkan, yang kini berdiri tegak di atas reruntuhan kebohongan mereka. Dia meletakkan tangannya di atas perutnya, melindungi satu-satunya hal yang masih berharga baginya. Hakim ketua mengetuk palunya berkali-kali. Suaranya marah. Tenang. Tenang semuanya. Laras mengangkat suaranya di tengah kekacauan. Yang Mulia, bukti sudah jelas. Alasan talak ini gugur karena didasari fitnah. Klien kami tidak berzina. Klien kami adalah korban. Dan Nyonya Ranti Pradana telah terbukti melakukan sumpah palsu di bawah Al-Quran di depan persidangan yang terhormat ini. Ruang sidang itu meledak dalam kekacauan instan. Ketukan palu hakim ketua tenggelam oleh pekikan syok para pengunjung dan kilatan blitz kamera wartawan yang menggila. Wajah Ibu Ranti bukan lagi pucat, tapi keabu-abuan. Dia gemetar hebat. Matanya liar menatap layar proyektor yang kini menampilkan freeze frame mobilnya yang mengintai di kegelapan. Tidak, itu bohong. Fitnah. Kalian semua menjebak saya. Teriaknya histeris. Tak lagi peduli pada citra anggunnya. Pak Guntur, sang pengacara mahal, sudah terduduk lemas. Kertas-kertas di tangannya berhamburan. Dia tahu, karirnya baru saja dihantam palu godam. Dia kalah telak, bukan oleh argumen hukum, tapi oleh kebenaran telanjang. Namun, pusat dari gempa itu adalah bara Pradana.
Pria itu berdiri kaku. Seluruh darah seolah terkuras dari wajahnya. Dia perlahan berbalik menghadap ibunya. Tatapannya kosong. Pertanyaan serak yang tadi ia lontarkan. Ibu bohong. Kini berubah menjadi sebuah realisasi yang menghancurkan. Ibu, desisnya. Suaranya bergetar hebat. Apa yang sudah ibu lakukan? Dia menatap Nadia, yang balas menatapnya dengan ketenangan yang menakutkan. Dia melihat perut buncit itu, anak yang ia tuduh sebagai anak haram. Anak kandungnya sendiri. Dia melihat wanita yang ia caci maki. Ia hina di depan keluarganya. Wanita yang ia talak 3 tanpa ampun. Semua atas dasar kebohongan ibunya. Nadia. Bara melangkah maju, tangannya terulur, seolah ingin meraih sesuatu yang sudah hancur berkeping-keping. Nadia, aku tidak tahu. Cukup. Pak Wijaya, ayah Nadia, bangkit dari kursinya. Wajahnya merah pada menahan amarah yang selama ini ia pendam. Dia berdiri di samping Nadia, menjadi benteng. Jangan sebut nama putriku lagi. Jangan sentuh dia. Diam semuanya. Palu hakim akhirnya berhasil membungkam ruangan. Hakim ketua menatap Ibu Ranti dengan amarah yang tak tersembunyi. Sidang ini bukan lagi sekadar sidang isbat talak, bentak sang hakim. Sidang ini telah menunjukkan adanya tindak pidana. Nyonya Ranti Pradana, Anda telah bersumpah palsu di bawah kitab suci di depan persidangan yang sah. Ini adalah penghinaan terhadap pengadilan. Ibu Ranti tersentak. Hakim ketua memandang Laras. Pihak termohon. Laras berdiri tegak. Yang mulia, bukti sudah jelas. Klien kami tidak pernah berbuat amoral. Alasan talak 3 yang dijatuhkan pemohon adalah batal demi hukum, karena didasari oleh fitnah yang keji. Kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Hakim ketua mengangguk, lalu menatap Bara. Saudara pemohon, Bara Pradana. Anda telah menjatuhkan talak 3 kepada istri Anda yang sedang hamil, atas dasar laporan palsu dari ibu Anda. Sebuah tindakan yang sungguh gegabah dan tidak bertanggung jawab. Bara hanya bisa menunduk. Hunter. Majelis hakim berdiskusi singkat, suaranya berbisik-bisik, sebelum hakim ketua kembali mengambil alih. Pengadilan memutuskan, katanya dengan suara tegas yang mengakhiri segalanya. 1. Permohonan isbat talak yang diajukan oleh pemohon, Bara Pradana. Ditolak. Guncangan kedua menghantam keluarga Pradana. 2. Lanjut hakim. Alasan yang diajukan pemohon terbukti sebagai fitnah dan tidak memiliki dasar. Pengadilan menyatakan termohon, Nadia Astari, tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz ataupun amoral. 3. Suara hakim semakin meninggi. Pengadilan secara resmi akan meneruskan berkas perkara ini ke pihak kepolisian, atas dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu di bawah sumpah oleh saksi Ranti Pradana. Pekikan tertahan Ibu Ranti terdengar jelas. Ini adalah akhir riwayat sosialitanya. Sidang ditutup. Palu diketuk 3 kali. Keluarga Pradana yang tadi pagi datang dengan angkuh, kini tercerai-berai. Para kerabat yang tadi mencibir Nadia, kini buru-buru pergi, menjauh dari Ibu Ranti seolah dia membawa wabah. Nadia menarik napas dalam untuk pertama kalinya. Rasanya ringan. Dia menatap Laras dan memeluknya erat. Terima kasih, Laras. Ini kemenanganmu, Nat, bisik Laras. Saat mereka berjalan keluar, Bara menerobos kerumunan wartawan. Wajahnya basah oleh air mata. Nadia, tunggu. Tolong, maafkan aku. Maafkan ibu. Kita bisa mulai lagi. Demi anak kita. Nadia berhenti. Dia menatap Bara, pria yang pernah menjadi dunianya. Sudah tidak ada, kita. Mas. Jawab Nadia. Suaranya tenang namun sedingin es. Kamu tidak mentalaku karena kesalahan. Kamu mentalaku karena kamu lebih memilih percaya pada kebohongan ibumu daripada istrimu. Kamu menghinaku. Kamu menghina anakmu. Talak itu mungkin tidak sah di mata hukum, tapi sudah sah di hatiku. Nadia berbalik, digandeng oleh ayahnya.
meninggalkan Bara yang meraung memanggil namanya di lobi pengadilan. 3 bulan kemudian, sebuah kamar bayi yang mungil namun hangat, bermandikan cahaya matahari pagi. Di paviliun rumah orang tuanya, Nadia menggendong seorang bayi laki-laki yang montok dan tampan. Putranya. "Selamat pagi, Fajar," bisik Nadia, mencium kening bayinya. Dia menamainya Fajar, sebagai simbol awal yang baru setelah malam yang panjang. Pintu terbuka. Bu Astari masuk membawa sarapan. "Sudah bangun, jagoan nenek." Hidup Nadia telah berubah total. Dia telah resmi mengajukan gugat cerai, kali ini dari pihaknya, dan pengadilan langsung mengabulkannya. Dia mendapatkan hak asuh penuh atas Fajar. Kabar keluarga Pradana terdengar seperti gema dari dunia lain. Ibu Ranti divonis 6 bulan penjara atas sumpah palsunya. Perusahaan Pradana Group terguncang hebat akibat skandal itu. Bara, yang kini dibenci keluarganya sendiri karena menyeret nama mereka ke lumpur, hidup dalam penyesalan, terjebak mengurus ibunya yang depresi setelah keluar dari penjara. Laras datang sore itu, bukan sebagai pengacara, tapi sebagai teman. "Surat-suratmu sudah beres semua, Nat. Kamu resmi jadi Nyonya Nadia Astari lagi. Bebas 100%. Keduanya duduk di teras belakang, memandangi Fajar yang tertidur pulas di kereta dorongnya. "Apa rencanamu sekarang?" tanya Laras. Nadia tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia rasakan dalam setahun terakhir. "Aku akan membesarkan Fajar. Membuka lagi butikku. Mungkin kecil-kecilan dulu. Dan yang terpenting, aku akan bahagia." Langit sore itu cerah. Secerah masa depan yang kini terbentang di hadapannya. Dia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya, difitnah dan dibuang. Tapi dia tidak hancur. Dia berdiri tegak, memegang putranya, siap menulis babak barunya sendiri.